Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ij'alni muqimmas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amma ba'd. Gimana kabar adik-adik semuanya yang ada di rumah? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala nggih. Mudah-mudahan selalu diberikan umur yang barokah, rizki yang halalan thayyiban, dan mudah-mudahan adik-adik sekeluarga semuanya yang telah menonton video ini, saya doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenal tanda wakaf nggih. Tanda wakaf itu suatu tanda yang terdapat di dalam Al-Qur'an nggih. Baiklah. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pelajaran kali ini. Untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung, dan saya mengharapkan atau memohon untuk selalu mendukung channel kecil kami ini dengan cara menekan tombol subscribe, menekan tombol like, serta menuliskan komentar di bawah video ini barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada kami. Insya Allah kami akan menjawabnya sesuai dengan ilmu yang kami miliki. Baiklah, kita mulai saja pelajaran kali ini nggih. Sebelum kita mulai pelajaran ini, senantiasa saya anjurkan untuk selalu membaca ta'awudz, basmalah, 2 kalimat syahadat, sholawat, dan disertai dengan 3 kali doa pendek. Oke. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mengharapkan agar mendampingi putra-putrinya belajar bersama. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video kami ini. Baiklah, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Nah, seperti itulah 3 kali doa pendek dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Doa tersebut tercantum di dalam Al-Quran surah Toha ayat ke-114. Itu adalah potongan dari surat Toha ayat ke-114 nggih. Doanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita mulai saja pelajaran kali ini. Mengenal tanda wakaf. Tanda wakaf. Ya. Adik-adik bisa ditulis ini ya. Tanda wakaf ini ya. Baiklah, tanda yang pertama adalah tanda wakaf yang ditandai dengan huruf mim nggih. Nah, mim. Huruf mim ini adalah tanda wakaf yang bernama wakaf lazim.
Nah, wakaf lazim ya. Bisa ditulis adik-adik ya. Dan dipelajari di rumah. Ini juga ilmu tanda wakaf ini penting ya. Karena ini menyangkut dengan bacaan di dalam Al-Qur'an nggih. Tanda baca ini, tanda wakaf ini. Nah, wakaf lazim ini artinya harus atau wajib berhenti nggih. Wajib berhenti. Nah, ini. Apabila ketika kita membaca Al-Qur'an dan menemukan di dalam Al-Qur'an itu, kita pas membaca Al-Qur'an menemukan tanda seperti ini, tanda wakaf seperti ini, wakaf lazim, kita wajib berhenti nggih. Setidaknya sekitar 2 atau 3 detik untuk mengambil nafas. Karena ini tanda wakaf ini memang tanda yang wajib untuk berhenti. Meskipun tanda wakaf ini berada di tengah-tengah ayat, itu wajib berhenti, harus berhenti untuk mengambil nafas. Istilahnya kita diberikan kesempatan untuk mengambil nafas, gitu. Itu artinya namanya wakaf lazim dan artinya wajib berhenti. Dan yang kedua adalah tanda wakaf yang ditandai dengan huruf zais, huruf jim, bukan huruf zais, huruf jim ya, huruf jim. Nah, tanda wakaf yang ditandai dengan huruf jim ini namanya adalah wakaf zais, namanya wakaf zais. Nah, artinya adalah ketika kita membaca Al-Qur'an dan kita menemukan tanda seperti ini, tanda wakaf zais yang ditandai dengan huruf jim, itu artinya boleh berhenti atau boleh juga disambung, Nah, ini artinya boleh berhenti atau boleh juga disambung. Misalnya kita lagi membaca Al-Qur'an, kita menemukan tanda wakaf zais, tanda seperti ini, tanda yang ditandai dengan huruf jim. Tanda ini adanya di atas tulisan Al-Qur'an, kecil hurufnya, tapi dia kelihatan gitu, Itu artinya boleh berhenti. Boleh kita berhenti sekedar mengambil napas sejenak 1 atau 2 detik, boleh juga disambung gitu. Apabila tanda tersebut mengandung bacaan tajwid, lebih baik disambung, lebih baik disambung gitu, meskipun tanda itu ada di tengah-tengah ayat, ataupun di akhir ayat, lebih baik disambung gitu, paham, Nah, yang ketiga, tanda wakaf yang ditandai dengan huruf lam alif. Nah, lam alif ini namanya adalah wakaf adamul wakfi. Nah, apabila kita menemukan tanda seperti ini di dalam Al-Qur'an ketika kita membaca, ketika kita sedang membaca Al-Qur'an dan kita menemukan tanda seperti ini, itu dilarang berhenti, artinya dilarang berhenti. Maaf, tulisannya jelek kayak tulisan cakar ayam, Nah, tanda ini adalah tanda namanya ada wakaf adamul wakfi, dan artinya adalah dilarang berhenti. Meskipun tanda ini ada di akhir ayat, itu dilarang berhenti, langsung disambung gitu aja. Jadi kalau kita sedang membaca Al-Qur'an, ketika kita sampai di akhir ayat, ada lingkaran dan ada huruf angka, misalnya ayat ke-8, ayat ke-10 gitu tuh. Itu kita jangan berhenti, nggak boleh berhenti, harus disambung, meskipun tanda ini berada di akhir ayat. Nah, seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan. Tanda yang keempat adalah tanda wakaf yang ditandai dengan huruf ain. Nah, ini namanya adalah tanda rukuk, rukuk. Tanda rukuk ini artinya ini adalah tanda
akhir surah atau tanda akhir ayat tertentu. Tuh, okay. Nah, tanda ain ini di dalam Al-Qur'an itu berada di akhir surah, di ayat terakhir setiap surat yang ada di dalam Al-Qur'an itu pasti terdapat huruf ini. Di atas lingkaran di atas lingkaran ayat terakhir itu di atasnya pasti terdapat huruf ain untuk membuktikan Anda bisa melihatnya di Al-Qur'an Nah, atau tanda ini berada di tanda akhir ayat tertentu. Di akhir ayat maksudnya di akhir ayat tertentu. Tapi tidak di semua akhir ayat, tidak ada. Belum tentu ada Di semua akhir ayat belum tentu ada. Adanya di ayat tertentu, di akhir ayat tertentu Nah, seperti itu. Tapi tanda ini, kalau kita menemukan tanda ini di ayat tertentu, itu kita berhenti saja Meskipun kita sedang membaca Al-Qur'an, di akhir ayat tidak ada tanda apa-apa, ya kita berhenti gitu. Baiknya untuk yang kelima adalah tanda wakof yang ditandai dengan huruf qaf, lam, dan ya jadi satu seperti ini. Qaf, lam, dan ya. Nah, tandanya seperti ini. Pasti Anda pernah melihat tanda seperti ini Ini namanya wakof al wakfu aula. Nah, ini namanya adalah wakof al wakfu aula. Nah, tanda ini artinya berhenti lebih utama. Nah, apabila kita sedang membaca Al-Qur'an dan kita menemukan tanda seperti ini, tanda namanya al-waqfu aula, waqaf al-waqfu aula, tandanya seperti ini Itu kita dianjurkan untuk berhenti. Karena keterangannya di sini adalah berhenti lebih utama. Jadi berhenti lebih baik Diteruskan boleh. Misalnya ada pertanyaan, boleh diteruskan? Boleh. Tapi alangkah baiknya berhenti karena di sini keterangannya adalah berhenti lebih utama Lebih baik berhenti maksudnya seperti itu. Nah, baiklah. Untuk tanda yang keenam, tanda wakof yang ditandai dengan huruf shod, lam, dan ya. Seperti ini hampir sama, tapi hurufnya shod Shod, lam, dan ya. Seperti ini Nah, hurufnya seperti ini. Namanya adalah wakof al waslu aula, hampir sama namanya Tadi yang seperti ini, yang seperti kof ini namanya al waqfu aula, yang pakai shod al waslu aula. Nah, ini artinya pasti banyak yang tahu Artinya adalah kebalikannya dari waqaf al waqfu aula Jadi artinya adalah disambung lebih utama. Lebih utama. Nah, jadi apabila kita membaca Al-Qur'an dan kita menemui tanda seperti ini di dalam Al-Qur'an, ketika kita membaca hurufnya kecil di atasnya kalimat di atasnya tulisan ayat Al-Qur'an itu hurufnya kecil ini, tapi kelihatan. Apabila kita menemukan huruf seperti ini, tanda seperti ini, al-waslu aula, itu kita tidak boleh berhenti, jangan berhenti bukan nggak boleh, jangan berhenti, dianjurkan untuk disambung saja diteruskan saja Meskipun tanda ini berada di akhir ayat, ada tanda seperti ini di akhir ayat, ada di atas lingkaran di atas lingkaran ayat, misalnya ayat ke-10 di atas dilingkari, terus di atasnya itu ada tanda seperti ini. Itu kita dianjurkan untuk melanjutkan, disambung saja, jangan berhenti di akhir ayat tersebut Mudah-mudahan bisa dipahami.
Nah, yang ketujuh adalah tanda wakof yang ditandai dengan tanda seperti ini, titik tiga. Titik tiga seperti ini, ya. Ada dua, titik tiganya itu ada dua. Seperti ini. Nah, jarak titik tiga yang pertama dan yang kedua ini biasanya jaraknya di antara dua kata, ya, dua kata di dalam Al-Quran. Dua kata paling panjang 3 kata. Itu jarak yang pertama sama yang kedua itu tanda pertama sama yang kedua itu kira-kira jaraknya 2 sampai 3 kata. Nah, ini namanya wakof. Ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu, ya. Wakof mu'anakoh. Nah, ini namanya wakof mu'anakoh. Nah, artinya adalah apabila kita menemukan wakof dengan tanda seperti ini di dalam Al-Quran, itu artinya boleh, bisa ditulis ya, berhenti di salah satu tanda tersebut. Tapi tidak boleh berhenti di kedua tanda tersebut. Di kedua tanda tersebut. Nah, ini artinya adalah apabila kita sedang membaca Al-Quran dan kita menemukan tanda titik tiga seperti ini, itu artinya kita boleh berhenti di salah satu tanda ini. Misalnya kita baca ketemu tanda yang pertama, kita berhenti, boleh. Nah, tapi kita tidak boleh berhenti di kedua tanda ini. Misalnya kita di tanda pertama berhenti, terus kita di tanda yang kedua berhenti, itu tidak boleh, ya. Kita boleh berhenti di salah satu tanda. Misalnya kita di tanda pertama tidak berhenti, tapi kita harus berhenti di tanda yang kedua, ya. Nah, seperti itu, ya. Ini ada di contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Nah, gitu, ya. Seperti ini contohnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, di ayat itu ya, ayat yang pertama, ya, alif lam mim, ya. Terus yang kedua ini dzalikal kitabul la raiba fih. Nah, itu berhenti kita karena ada tanda ini. Habis itu hudal lil muttaqin, gitu, ya. Itu ada di ayat di surat tersebut, ya. Nah, seperti itu. Nah, habis itu yang ke-8 yang terakhir namanya tanda yang disertai dengan bukan huruf, nggih, bukan huruf lagi. Ini juga bukan huruf, nggih. Ini seperti tanda titik tiga. Ini seperti mahkota. Mahkota, nggih. Saya kurang bisa menggambar, nggih. Seperti ini gambarnya itu mahkota. Pokoknya bagus gambarnya itu seperti mahkota, nggih. Itu namanya tanda sajdah, nggih. Sajdah. Ini bukan wakof lagi, nggih. Ini hanya tanda sajdah. Namanya bukan wakof lagi nih. Tanda sajdah. Nah, apabila kita menemukan tanda seperti ini di dalam Al-Quran, itu kita dianjurkan untuk membaca tasbih 3 kali. Nah, apabila di dalam Al-Quran kita sedang membaca Al-Quran, kita menemukan tanda sajdah seperti ini tanda ini adanya di akhir ayat, nggih.
di akhir ayat tertentu. Oke. Nah, ini letaknya bukan di atas atau di bawah ayat gitu, tapi di samping sini, di samping kanan. Di samping kanan ayat. Dia berjajar dengan ayat gitu. Tandanya seperti mahkota gitu. Apabila kita menemukan tanda seperti ini, kita berhenti dan membaca tasbih 3 kali. Seperti ini. Misalnya kita membaca terakhir gitu, kita berhenti dengan membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, setelah itu baru kita melanjutkan membaca Al-Qur'an di ayat yang berikutnya. Nah, gitu ya. Nah, di dalam Al-Qur'an tanda sajdah ini ada 15 nggih. Di dalam Al-Qur'an 30 juz itu tanda sajdah ini ada 15 nggih. Bisa ditulis adik-adik nggih. Yang pertama, tanda sajdah yang pertama ada di surah Al-A'raf nggih. Al-A'raf ayat ke 206. Nah, ini bisa dicek nggih. Surat Al-A'raf ini atau surat yang ke-7 nggih, surat yang ke-7. Nah, ini surat yang ke-7. Dan yang kedua ada di surah Ar-Ra'd, Ar-Ra'du atau Ar-Ra'du. Ar-Ra'du nggih. Atau surat yang ke-13. Ayat ke-15 nggih. Nah, ayat ke-15. Dan yang ketiga adalah berada di surat An-Nahl. Nahl atau surat yang ke-16 ayat ke-50. Nah, bisa dicatat ini nggih. Dan yang keempat ada di surat Al-Isra. Isra atau surat yang ke-17 ayat yang ke-109. Nah, baiklah, yang kelima berada di surat Maryam. Maryam ini ibu dari Nabi Isa nggih. Atau surat yang ke-19 ayat yang ke-58. Nah, yang keenam bisa dicatat ya. Ada di surat Al-Hajj. Atau surat yang ke-22 ayat yang ke-18. Nah, yang ke-7 sama juga ada di surat Al-Hajj. Berarti satu surat ini ada 2 ayat sajdah nggih. Nah, surat yang ke-22 ayatnya yang ke-77. Nah, yang berikutnya yang ke-8 adalah ada di surat Al-Furqan. Furqan atau surat yang ke-25 ayat yang ke-60. Nah, yang ke-9 ada di surah An-Naml. An-Naml ini surat semut ya. Di sini ada keterangannya Nabi Sulaiman ya. Atau surat yang ke-27 ayat yang ke-26. Nah, berikutnya yang ke-10 adalah ada di surat sesuai dengan tanda ini ya, surat Sajdah. Nah, ini ada surat Sajdah, itu ada nama surat juga ya. Surat Sajdah atau surat yang ke-32 ayat yang ke-15 ya. Nah, yang berikutnya adalah 11. Nanti kalau nggak cukup saya lanjut sini ya. Yang ke-11 adalah surat Shad atau surat yang ke-38 ayat yang ke-24.
Nah, yang ke-12 adalah surat Fussilat atau surat yang ke-41, ayat yang ke-38. Nah, baiklah, yang ke-13 ada di surat An-Najm atau surat yang ke-53, ayat yang ke-62. Nah, yang ke-14 adalah surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq. Nah, ini ya. Atau surat yang ke-84, ayat yang